Eh, Oke, Pak. Langsung aja kita mulai dari soal pertama tentang struktur molekul dan ikatan kimia. Struktur molekul gas N2F2 memiliki sudut ikatan yang kurang dari 120 derajat pada masing-masing atom N. Pertama, gambarkanlah struktur Lewis yang terbaik pada molekul N2F2. Nah, jadi buat gambar struktur Lewis itu, eh, kita tuh pertama harus nyari elektron valensi di tiap atomnya. Kita mulai dari N dulu. N itu kan nomor atomnya 7. Nah, jadi elektron di kulit pertama ada 2, terus di kulit selanjutnya ada 5. Nah, berarti elektron valensinya itu ada 5. Sedangkan F, fluor, itu nomor atomnya ada 9. Jadi susunan elektronnya di kulit pertama ada 2, dan elektron valensinya sendiri ada 7. Terus, kita tentuin dulu intinya yang mana. Nah, intinya itu sendiri bakal pakai gas nitrogen. Bukan pakai gas, pakai atom nitrogen. Di tengahnya sendiri bakal ada nitrogen yang berikatan sama nitrogen, dan si setiap nitrogennya bakal berikatan sama satu F. Nah, terus kita mulai dari gambar satu ikatan dulu tiap tiap atomnya. Nah, terus baru kita gambar pasangan elektron bebas ya. Si F sendiri kan udah ada 7 tambah satu. Jadi sebenarnya dia udah oktet. Jadi kita bisa langsung gambar 6 elektronnya sebagai pasangan elektron bebas. Nah, sedangkan si nitrogen ini dia dia punya 5 elektron dan baru nambah 2 dari kiri dan dari kanan. Sementara berarti kan totalnya 5 tambah 2 7. Sementara ini tuh harus oktet. Jadi biar struktur oktetnya bisa terpenuhi, si nitrogennya harus bikin ikatan rangkap 2 ke nitrogen satunya. Nah, udah kayak gini, kita baru bisa gambar pasangan elektron bebas ya. Nah, udah deh, habis kayak gini, kita bisa sederhanain aja bentuknya. Si pasangan elektron bebasnya bisa kita tulis kayak garis gini, kayak opsional aja sih. Udah, kayak gitu buat soal nomor 1A. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mau tanya dong, Oke, boleh, boleh. tentuin intinya N tuh berdasarkan apa ya, Kak? Oke, setahu aku ya, intinya itu diambil dari yang si elektron valensinya tuh paling dikit. F ini kan elektron valensinya ada 7, sementara N ini ada 5. Jadi N itu diambil sebagai intinya. Oke, makasih, Kak. Mau tanya lagi, berarti habis nentuin intinya yang mana, terus nentuin ikatannya dulu, terus kan pasangin PEB-nya. Nah, terus
Tadi indikasinya apa ya? Biar tahu bahwa yang di tengah tuh butuh dua ikatan rangkap. Nah, indikasinya adalah eh, kita cek dulu apakah dia oktet atau belum. Sebenarnya ini tuh nggak berlaku buat semua molekul, tapi most of the time struktur yang bagus itu adalah yang tiap atomnya tuh oktet atau elektronnya tuh ada 8. Nah, kita lihat tadi kalau N-nya baru satu, N sama N, terus ada samping. eh Ntar gambarnya jangan gini deh. Misalnya atomnya kita gambar X. Eh, tadi baru tadi kan satu dipakai buat berikatan sama N satunya. Satu udah kepake buat berikatan sama F. Nah, terus ini baru kepake dua, sementara elektron valensinya 5. Jadi kita gambar tiga lagi. Nah, padahal kan kan dapetnya kayak gini. Padahal kalau elektron itu harusnya berpasangan, nggak bisa berdiri sendiri kayak yang di bawah ini. Jadi buat elektron yang di bawah ini, mereka bakal bikin satu ikatan lagi di antara satu sama lain kayak gitu. Makanya ada ikatan rangkap dua. Jelas. Oke, kalau gitu aku bakal lanjut ke soal nomor 1B. Tentukan muatan formal pada masing-masing atom penyusun. Nah, muatan formal ini apa sih? Muatan formal sendiri rumusnya itu adalah jumlah elektron valensi. Jadi muatan formal sama dengan jumlah elektron valensi dikurangi jumlah pasangan elektron bebas atau PB, dikurangi juga sama setengah dari pasangan elektron yang berikatan PEI. Nah, dari rumus ini kita bisa ngelihat satu persatu dari atom penyusunnya. Kan ini ada dua. Kita lihat dulu dari si N-nya. Nah, N sendiri elektron valensinya ada berapa sih? Ada 5. Lanjut, PEB-nya ada berapa? PEB-nya tuh kan yang di atas ini. Jadi ada 2. Kurang 2. Dikurangi pasangan elektron yang berikatan. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berarti setengah kali 6. Hasilnya 5 kurang 2 kurang 3, hasilnya 0. Lanjut yang F. F itu tadi elektron valensinya ada 7. Dikurang yang pasangan elektron bebas ya, ada satu, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada kurang 6. Terus kurangi setengah dikali yang berikatan. Yang berikatan kan cuma ada satu, 2. Berarti setengah kali 2. Sama aja kayak 7 kurang 6 kurang satu, hasilnya 0. Nah, muatan formal ini gunanya buat apa sih? Jadi, eh, struktur molekul itu kan macam-macam. Nah, biasanya semakin kecil nilai muatan formal di tiap atomnya, struktur tersebut semakin mudah untuk terbentuk. Jadi bentuk itu yang paling mungkin. Kalau misalnya nol, berarti kayak bentuk ini yang emang paling banyak beredar di alam. Sementara kalau misalnya nanti muatan formalnya nemu angka kayak 2, 3, 5, nah itu tuh kayak semakin langka lah, semakin jarang bentuk kayak gitu ada.
Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak? Oke deh, lanjut ke soal nomor C. Hitung jumlah ikatan sigma, ikatan pi, dan jumlah PEB. Nah, ini tuh masih gampang. Jadi ikatan sigma dan ikatan pi itu bisa dihitung dari jumlah ikatan yang ada di molekul tersebut. Kalau misalnya ikatan rangkap satu, itu bakal ada, cuma ada ikatan sigma yang ada di situ. Jadi cuma ada satu sigma. Kalau misalnya ada ikatan rangkap dua, bakal ada satu ikatan sigma sama satu ikatan pi. Nah, kalau ada ikatan rangkap tiga, bakal ada satu ikatan sigma dan duanya lagi adalah ikatan pi. Dari struktur yang di atas, kita bisa hitung ada berapa sih ikatan yang rangkap satu. Ada satu, dua, tiga, salah. Ada satu, dua, berarti dua kali satu sigma. Ditambah satu lagi adalah ikatan rangkap dua. Jadi satu dikali satu sigma tambah satu pi. Rangkap satu tambah satu rangkap dua. Hasilnya adalah 2 sigma tambah satu sigma tambah satu pi. Jadi jumlah ikatan sigmanya ada 3. Ikatan pi-nya ada satu. Nah, terus jumlah PEB-nya itu juga bisa dilihat dari gambar kita. Jumlah PEB-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 PEB di molekul kita. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Oke, kalau gitu lanjut ke soal nomor D. Tentukan geometri molekul dan orbital hibridida dari masing-masing atom M pada molekul N2F2. Nah, setahu aku ini tuh nggak diajarin di kelas. Dan emang tahun lalu juga ini tuh cuman jadi nilai tambahan di kuisnya. Cuman kalau misalnya kalian penasaran, ini tuh ada tabelnya gitu, emang harus diapalin. Misal kita lihat atom M di sini dia ada ikatannya ada 2 arah sama ada satu PEB. Nah, itu tuh nanti bakal te- teman-teman kalau lihat di tabelnya itu bakal ketahuan kalau bentuknya tuh adalah triagonal, dan ya emang ini hafalan nggak ada hitungannya. Jadi dan nggak pernah diajarin juga. Jadi kita skip aja. Buat soal nomor 1D. Terakhir soal nomor 1E. Sebutkan 2 gaya antar molekul yang terlibat sesama molekul N2F2. Nah, gaya antar molekul tuh ada apa aja sih? Pertama, ada yang namanya gaya London. Nah, gaya ini tuh bakal selalu ada di setiap jenis molekul, mau apapun itu jenisnya. Jadi eh, dalam setiap molekul pasti setidaknya ada satu gaya, yaitu gaya London. Terus, kalau misalnya ada molekul yang ikatannya polar, ketemu molekul yang ikatannya polar lagi, itu tuh
ada yang namanya gaya dipol-dipol. Lanjut, kalau misalnya ada ikatan polar ketemu sama non-polar, ada yang namanya gaya dipol-dipol terinduksi. Nah, terus ada yang keempat. Kalau misalnya non-polar sama non-polar, itu nggak ada gaya lain. Jadi ya balik lagi cuman ada gaya London aja di situ. Terakhir, kalau misalnya ada H berikatan sama N O F, itu bakal ada yang namanya gaya ikatan hidrogen. Nah, jadi itulah 4 jenis gaya antar molekul. Nah, terus jawaban soal kita tuh yang mana nih? Nah, pertama, yang gaya London ini pasti. Terus, kita lihat eh, jenis ikatan dari N2F2 nih polar atau enggak sih? Nah, cari taunya, teman-teman bisa lihat di atas. Nah, gaya polar itu gaya yang bikin struktur molekulnya tuh simetris. Dengan kata lain, misalnya ini N2F2. Kalau misalnya simetris antara PB, ikatan pertama sama ikatan angkat, itu setiap sudutnya pasti sama dengan 120 derajat, karena 360 bagi 3. Sementara di soal dikasih tahu kalau ini tuh kurang dari 120. Yang berarti, oh, bukan polar. Kalau misalnya simetris, itu tuh berarti gayanya non polar. Nah, sementara ini kan kurang dari 120. Berarti asimetris bentuknya. Berarti ini tuh sebenarnya polar. Polar itu artinya kayak ada atom yang punya gaya lebih besar sehingga bikin ikatannya nggak simetris lah gitu. Nah, berarti kan N2F2 ini ikatannya polar. Nah, ketemu sama N2F2 lagi yang sama-sama polar. Berarti gaya antar molekulnya itu ada gaya dipol-dipol di sana. Jadi selain gaya London bakal ada gaya dipol-dipol. Sehingga jawaban dari nomor 2 ini adalah gaya London sama gaya dipol-dipol. Gitu. Itu soal nomor 1 tentang ikatan molekul. Ada yang mau ditanyain? Oke, lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini masuk ke materi nomor 7 tentang molekul dan material. Soalnya sendiri, pada temperatur ruang, besi mengkristal dalam bentuk sel kubus berpusat badan. Panjang sisi kubus 287 pm dengan massa jenis atom besi tersebut sebesar 7,896 gram per cm kuadrat. 1 pikometer itu 10 pangkat min 10 cm. Pertama, gambarkan struktur sel satuan kristal logam besi tersebut. Nah, buat ngejawab soal ini, yang perlu teman-teman highlight itu cukup tahu bahwa ini adalah sel kubus berpusat badan. Apa itu maksud ya? Jadi bakal ada satu atom
bakal ada satu atom di tengah dan 8 atom lainnya di tiap sudut kubus. Nah, si atom yang di tengah ini semuanya itu berada di dalam inti atomnya. Sementara atom-atom yang di sudut kubus itu cuman 1/8 atomnya yang kehitung di dalam kubusnya. Kayak gitu. Jadi sketsa strukturnya cukup jawab kayak gini aja. Nah, selain kubus berpusat badan, ada juga kubus berpusat muka atau FCC. Cara gambarnya gimana? Itu mulai dari satu molekul di tiap sudut kubus. Kayak pasti ada. Nah, udah kayak gini. Kalau misalnya dia FCC, oh, Kode maaf, pertanyaan. share screen-nya mati dulu. Oke, oke. Eh, oh, aku baru baca di chat. Kenapa 120 derajat? Tadi tuh yang di atas, kalau misalnya dia non polar, artinya semua ikatannya tuh terbagi secara rata. Nah, kan ini tuh ada tiga. Jadi yang kita lihat itu adalah arah ikatannya sama ada PEB atau enggak di situ. Maksud aku arah ikatannya, ini kan ada rangkap dua, tapi ikatan rangkap dua di sini cukup dihitung satu aja. Berarti kan ada satu. Terus satu ke N, satu ke F, sama ada satu PEB. Jadi ada tiga cabang di N ini. Nah, kalau misalnya non polar, berarti si 360 derajat ini bagi tiga bakal ngasilin tiap sudutnya sama. Jadi 360 bagi 3 semua sudutnya itu 120. Jadi bentuknya kayak N, ini PB, ini ke N lagi, sama ini ke F. Itu kalau misalnya ikatannya non polar. Meanwhile di soal tuh disebutin kalau sudut ikatannya kurang dari 120. Berarti kemungkinan si PEB ini ngedorong gitu. Jadi sampai kayak F sama N-nya itu rapat gitu loh. Nah, kalau kondisinya kayak gini, ini tuh berarti polar. Sementara kalau simetri berarti non polar. Gitu. Lanjut ke soal nomor 2 tadi. Ini kalau FCC, ini kalau BCC. Nah, kalau FCC, di setiap sisi kubusnya tuh ada satu atom lagi. Jadi kita gambar 6 atom. Nah, gitu. Nah, terus satu lagi, ada yang namanya, satu lagi tuh ada yang namanya simple cubic atau SC. Nah, simple cubic ini sesuai namanya yang paling simpel. Jadi, teman-teman cukup gambar satu titik di tiap sudut kubusnya. Nah, ini jadi adalah tiga gambar untuk tiga jenis struktur sel sel kristal. Nah, karena di soal sendiri diketahui bahwa bentuknya tuh kubus berpusat badan atau body center cube, kita tuh pakai yang tengah. Itu jawabannya. Terus selanjutnya ditanya, tentukan jumlah atom dan bidang koordinasi dalam sel satuan kristal bersih tersebut. Nah, untuk ngitung jumlah atom, kita tuh harus ngitung bagian atom yang ada di dalam kubusnya tadi. Nah, kita mulai dari atom yang di tengah.
atom yang di tengah ini kan semua bagiannya itu ada di dalam kubus. Jadi dia kehitung sebagai satu atom. Sementara atom yang di sudut-sudut ini dia tuh cuman masuk 1/8-nya doang, cuman kayak di ujungnya doang. Nah, jadi kita harus ngejumlahin semua bagian itu ada berapa sih? Ada berapa bagian? Yang tengah ditambah ini yang di ujung kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tambah 8 yang ujung. Yang tengah tuh ada satu atom ditambah 8 kali 1/8 atom. Hasilnya 2 atom. Jadi untuk jumlah atom di dalam sel satuan ada 2 atom. Nah, terus ada bilangan koordinasi. Buat kubus berpusat badan sendiri, bilangan koordinasinya tuh ditandai dengan garis ini. Maksudnya kalau ada garis yang menghubungkan antar titik, berarti mereka itu bersentuhan. Nah, cara ngitungnya, kita ambil aja satu titik yang di tengah ini, kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 garis ke arah partikel lain. Jadi maksudnya dia tuh bersentuhan sama 8 atom lain. Nah, itulah yang disebut sama bilangan koordinasi. Nah, terus gimana kalau misalnya ternyata di soalnya yang ditanya tuh simple cube atau face center cube. Nah, kalau simple cube sendiri itu dia tuh dia tuh sentuhan sama misalnya ini ada partikel. Dia sentuhan sama belakang, depan, kanan, kiri, atas, bawah. Jadi dia tuh bersentuhan sama 6 atom lainnya. Jadi kalau simple cube bilangan koordinasinya ada 6. Tadi BCC bilangan koordinasinya udah kita hitung sama dengan 8. Nah, terus gimana sama FCC? FCC itu dia itu eh, misalnya kita ambil titik yang ini ya. Dia tuh pasti nempel sama yang sisi kanannya. Terus dia juga pasti nempel sama kubus yang di sebelahnya. Ini kan kayak kubusnya berjejer. Nah, ini yang di depan ini dia bakal nempel sama yang kubus sebelahnya. Sisi kiri dari kubus sebelahnya. Terakhir, dia bakal nempel sama kubus sisi depan, kubus sisi belakang, terus sisi depan dari kubus yang sebelahnya, sama sisi belakang kubus sebelahnya. Jadi kalau di total-total, bilangan koordinasi dari kubus berpusat muka itu ada 12. Jadi semakin kompleks itu semakin banyak lah yang dia bilangan koordinasinya yang kesentuh sama dia. Nah, buat ini lebih baik dia valid aja karena cuman ada 3. Jadi kayak gimana bentuknya dari tiap struktur sel, terus bilangan koordinasinya ada berapa. Itu teman-teman apalin aja buat ujian besok. Ada yang nggak sampai sini? Oke, lanjut. Soal nomor C. Tentukan jari-jari atom besi tersebut. Nah, di soal sendiri kita baru tahu info tentang panjang sisi kubus sama massa jenis atom besi. Yang perlu teman-teman ingat kalau misalnya ditanya ini adalah massa jenis itu rumusnya adalah massa dibagi volume. Nah, rho terus volume itu dengan cara
kubus, kalau mau nyari volume kubus, I-nya dipangkat 3 untuk nyari volume. Nah, volume ini juga bisa cari dengan eh, panjang sisi kubus pangkat 3. Nah, yang ditanyain justru adalah maknya sendiri. Jadi massa itulah yang mau kita cari. Massa sama dengan volumenya pindah ruas aja, volume kali rho. Volumenya tadi 287 287 kali 10 dipangkat 3 kali eh, 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 jangan dijadiin ke meter. 7 PM itu 287 kali 10 pangkat min 10 meter. Sesuai di soal PM tuh 10. Ini kita ubah ke bentuk di 287 kali 10 pangkat 8 cm. Ini pangkat 3 di 7,896 gram per cm pangkat 3. 7,896. Coba bisa dihitung pakai kalkulator. Itu hasilnya 186 kali 10 pangkat min 18. Nah, satuannya apa? Satuannya kan tadi ini udah cm pangkat 3. Sementara rho-nya itu gram per cm pangkat 3. Berarti ini gram. Nah, apakah kita udah selesai? Oh, belum. Oke, aku salah baca. Ternyata yang ditanya itu jari-jari atom besinya. Tapi kita lanjut dulu aja. Nah, tadi tuh maksud aku buat nyari eh, massa massa di satu molekulnya berapa sih? Ini kan udah ketemu gram. Ini tuh tapi baru per satu satu kubik gitu. Nah, sementara kan kita mau nyari eh, massa per atomnya. Nah, kita tahu bahwa satu cube itu tadi ada 2 atom. Berarti kalau untuk satu atomnya dengan 186 kali 10 per min 18 bagi 2 hasilnya 93 kali 10 pangkat min 18. Nah, itu untuk satu atom. Sementara kalau kita mau cari mol, itu satu atom dikali jumlah jumlah satu jumlah atom di satu mol pakai bilangan Avogadro. Jadi kalau misalnya mau nyari MR, itu tadi massa satu atom dikali Avogadro, bilangan Avogadro. Hasilnya adalah 93 kali 10 pangkat min 18 dikaliin sama 6,023 kali 10 pangkat 23. Hasilnya ya segitu. Bisa dihitung. Nah, itu tadi kalau misalnya mau nyari massa MR-nya. Tapi ini yang ditanya jari-jari atom besinya. Nah, kalau misalnya kubus berpusat badan sendiri, kalau kita potong diagonalnya, kan bentuknya bakal kayak ini persegi panjang yang ini ada seperempat lingkaran, terus ini ada satu lingkaran. Nah, jari-jarinya sama-sama R semua nih. Nah, tapi
kita tuh bisa tarik garis ke sini. Dan karena ini jari-jarinya R semua, kita tahu bahwa panjang diagonal ini sama dengan 1, 2, 3, 4. Sama, diagonal ruangnya sama dengan 4R. Nah, sementara teman-teman udah belajar juga kalau diagonal ruang itu ada rumusnya adalah S akar 3. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mencari R dari S, R itu adalah R S akar 3 287 PM. Jadi R-nya sama dengan 287 akar 3 bagi 4. Hasilnya 124 PM. Nah, ini jari-jari Tom itu tanya. Oke, lanjut ke soal yang D. Tentukan persen terisi di kisi kristal kubus vulkanik tersebut. Persen terisi ini maksudnya adalah berapa banyak dari volume satu kubus yang isinya tuh beneran atom gitu. Nah, cara nyarinya gimana? Kita akan tahu tadi dalam satu kubus itu ada 2 atom. Nah, volume atom itu bisa dicari pakai rumus bola 4/3 pi r pangkat 3. Sedangkan volume kubus itu tadi S pangkat 3. Nah, persen terisi itu sama aja kayak V atom total dibagi sama V kubus. Nah, V atom total tadi, satu atomnya kan 4/3 pi r pangkat 3. Dikali satu kubusnya ada 2 atom, berarti dikali 2. Dibagi volume kubus S pangkat 3. Tinggal masukin angka-angkanya. Karena R-nya kita udah tahu, terus S-nya kita udah tahu, R-nya kan tadi 4/3 pi kali 124 pangkat 3 kali 2 dibagi sama 287. 287 pangkat 3. Nah, ini bisa dihitung aja pakai kalkulator. Dapat hasilnya tuh 0,675 atau sama aja kayak 67,5%. Nah, itulah yang dimaksud dari persen terisi ini. Jadi sekitar 67% ruangan dalam kubus itu diisi sama atomnya, sementara sisanya 33% itu diisinya sama udara. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain nggak tentang nomor 2? Di sini kita bakal lanjut ke materi selanjutnya tentang laju reaksi. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Diketahui suatu kurva energi kayak gini, ditanya pertama lengkapi posisi reaktan, produk, keadaan transisi, energi aktivasi sama sumbu X-nya. Pertama nentuin reaktan. Reaktan itu intinya sesuatu yang di awal karena dia kan yang bereaksi. Jadi reaktan ini pasti di awal. Kita bisa tandain aja yang di sini. Garis yang mendatar pertama ini. Lanjut produk.
Produk tuh adanya di akhir karena dia terbentuk. Jadi produk itu garis yang garis mendatar yang ada di akhir grafik. Terus keadaan transisi itu yang mana sih? Keadaan transisi itu adalah biasanya ditandai dengan kalau dia udah mencapai energi akvasinya, dia bakal langsung turun. Itu tuh kalau di grafik di titik yang ini, kayak titik puncak grafiknya lah. Itu yang dimaksud dengan keadaan transisi. Nah, energi aktivasi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk reaksi bekerja. Itu tuh dimulai eh, dari reaktan sampai ke titik yang paling tinggi, sampai ke AP-nya. Itu yang disebut sama energi aktivasi. Nah, terus namakan sumbu XY pada kurva di atas. Nah, kalau sumbu X itu biasa dinamakan dengan koordinat reaksi. Sementara sumbu Y-nya itu adalah E atau energi. Jadi kayak gitu cara untuk nentuin nama-nama elemen yang ada di reaksi kurva suatu reaksi. Lanjut ke pertanyaan yang B, apakah reaksi tersebut eksotermik atau endotermik? Menjawab pertanyaan ini, teman-teman bisa langsung lihat dari keadaan reaktan dan produknya. Apakah reaktannya di bawah produk atau di atas produk? Nah, ini kan reaktannya di bawah produk. Berarti delta H-nya itu eh, positif. Ya. Dia naik. Jadi intinya reaksi ini menyerap energi. Kalau energi, artinya reaksinya berjalan secara endotermik. Kayak gitu. Terus kalau misalnya grafik yang eksotermik tuh kayak gimana sih? Kalau eksotermik, grafiknya bakal kayak dia A-nya di atas, terus A-nya di atas, terus kurva, nah produknya di bawah. Bakal kayak gini. Artinya energi dari si produk itu lebih kecil daripada energi reaktan. Yang artinya reaksinya mengeluarkan energi atau disebut juga eksoterm. Lanjut Kok ke mau tanya, yang C. Kenapa? Boleh, boleh. berarti sumbu X-nya cukup kasih nama koordinat reaksi aja ya? Iya. Oke, udah. Makasih. Nah, lanjut ke soal yang C. Tentukan order reaksi dan hukum laju reaksi tersebut. Nah, cara nentuinnya itu adalah yang udah dilingkarin. Kita lihat dari satuan K-nya. Nah, rumus kecepatan reaksi itu kan R sama dengan K kali A, A pangkat X. Nah, R sendiri satuannya itu pasti mol per second. Jadi kita tuh harus menyeimbang satuan di si R ini. Nah, kita tahu kalau K yang di soal itu satuannya adalah per M kali S. Kalau ini K-nya satuannya adalah 1/M kali S. Sementara kita pengennya R-nya itu adalah M bagi S. Berarti dari K ke R ini, dari K menuju R, itu kita harus dikali M kuadrat. Nah, dari situ, kalau udah ketahuan M kuadrat, kita tahu bahwa ini adalah reaksi orde 2. Dan kalau udah tahu orde reaksinya, kita bisa langsung nulis hukum laju reaksinya. R itu sama dengan K kali A pangkat X. K-nya udah tahu 2,3 kali 10 pangkat min 5. Terus X-nya juga kita udah tahu 2. Ini adalah hukum laju reaksi dari
reaksi tersebut. Nah, lanjut. Jika reaksi berjalan selama 2 menit, berapakah konsentrasi yang tersisa? Untuk reaksi orde 2, rumusnya itu adalah 1 per konsentrasi A setelah beberapa waktu, sama dengan 1 per konsentrasi A awal ditambah K kali waktu. Nah, kita masukin aja 1 per A di setelah beberapa waktu sama dengan 1 per A0. A0-nya tuh tadi kita tahu 0,086 molar. 0,086. Ditambah K-nya udah tahu juga 2,3 kali 10 pangkat min 5 kali waktu. Nah, ini kan satuannya per second. Sementara yang diketahui menit. Jadi dari menit ini kita harus ubah dulu ke second. 2 menit dikali 60 detik sama dengan 120 detik. Dikali 120. Terus kita bisa pakai kalkulator untuk nyari hasilnya. Hasilnya 11,62793. Nah, tapi ini bukan hasilnya karena ini tuh bentuknya masih seper AT. Untuk nyari konsentrasi akhirnya itu ini harus dikali sepernya 11,628. Hasilnya adalah 0,086 molar. Nggak jauh beda sih. Karena emang K-nya jadi sebenarnya ini tuh nggak 0,086 tapi 0,0859. Jadi molarnya emang berubah sekitar 0,0001. Tapi ya ada perubahan. Gitu. Buat nomor 3 ada yang mau ditanyain nggak? Oke, lanjut. Jika reaksi tersebut memiliki energi aktivitas sebesar 105 kJ per mol, berapa tetapan laju yang dihasilkan pada 45 derajat Celcius? Nah, buat ngejawab ini, rumusnya tuh sebenarnya ada di awal kertas kita, yang ini. Ln K1 per K2 sama dengan EA per R kali 1 per T2 min 1 per T1. Nah, kita tulis dulu rumusnya. Ln dari K1 per K2 sama dengan F E EA bagi R kali 1 per T1 T2 dikurang 1 per T1. Nah, K1 ini yang mana? K1 itu yang kita ketahui di soal. 23 kali 10 pangkat min 5. Berarti ln dari 2,3 kali 10 pangkat min 5 dibagi K2 yang dicari sama dengan energi aktivasinya berapa? 105 kilojoule. Ini harus diubah dulu ke joule. Jadi kali 10 pangkat 3 joule dibagi R-nya kita pakai yang 8,314. Karena pakai satuan joule kan.
bukan eh, ya bukan pakai yang 0,082 tapi pakai yang 8,3 karena kita berurusan sama Joule. Terus ini 1/T2. T2-nya tuh yang ada di soal. T2 itu kan keadaan barunya yang ada di soal D ini 45 derajat. Kalau ditambah 273 hasilnya jadi 318. Terus T1-nya yang mana? Nah, T1-nya ini ada di atas. Yang dari kayak yang kita ketahui itu tuh pada temperatur 25 derajat. 25 derajat ditambah 273 hasilnya 298. Nah, ini kalau teman-teman hitung hasilnya sekitar min 2,665. Nah, terus abis ini kan masih dalam bentuk len sama dengan angka. Itu tuh caranya bisa langsung kalian jadiin ini pangkat untuk sebuah E. Kalau E pangkat len ini kan hilang, jadi sisa 2,3 kali 10⁻⁵ per K2 aja. Nah, sisanya ini E pangkat min 2,665. Nah, terus ini K2-nya bisa pindah ruas, pangkat sekiannya juga bisa pindah ruas. Nanti kalau dihitung, hasilnya itu sekitar 3,3 kali 10 pangkat min 4, M pangkat min 1, S pangkat min 1. Berarti di suhu yang lebih tinggi, ketapan lajunya tuh lebih rendah. Ini membuktikan kalau reaksi yang dilakukan di tempat panas itu bakal lebih daripada reaksi yang dilakukan di tempat yang dingin. Nah, itu aja soal tahun lalu, 3 soal. Sebenarnya tahun lalu tuh ada 5 soal. Cuman ada materi tentang fisika inti yang nggak nggak akan keluar di ujian kita nanti. Ada yang mau ditanyain dulu nggak buat 3 soal ini? Kok Boleh mau nanya balik dong? ke soal 1 nggak? Mau lihat, mau difoto. Soalnya ketinggalan Oh, tadi. boleh. Oke, oke, boleh. Oke, sebentar ya. Apa nggak ya? Oke, siap, makasih. Oke. Eh, terus tadi yang D-nya di skip, nggak kita pelajari. Ada lagi yang mau nanya? Mau tanya untuk soal terakhir dong, Kot. Kenapa tuh? Boleh, boleh. Yang paling terakhir, yang tadi ada learn itu Oh, ya. rumusnya eh, beda-beda ya kalau misalnya ordinal 1, 2. Oh, kalau ini tuh nggak berubah. Yang berubah tuh orde 1, 2 justru yang ini. Ya, tentang konsentrasi yang tersisa setelah beberapa waktu. Oh, berarti Kalau kalau yang misalnya, bawah ini, apa-apa? sorry. Berarti yang rumus energi aktivasi sama untuk semua orde ya?
Iya. Satu lagi ikut berarti untuk satuannya di soal nomor D ini karena dia order 2 kita ngikutin itu aja. M pangkat min 1, S pangkat min 1 gitu. Iya. Oke, makasih ikut. Oke. Oh ya, mungkin tambahan aja. Ini kan tadi aku bilang buat rumus konsentrasinya beda-beda tiap orde. Nah, ini rumus buat orde 2 kan. Nah, terus rumus buat orde lainnya kayak gimana? Kalau misalnya orde 0, lajunya tuh adalah eh, AT sama dengan A0 dikurang KT. Nah, sementara kalau orde 1 itu kita pakainya len. Len dari AT sama dengan len A0 dikurang KT. Udah. Sementara orde 2 yang tadi kita kerjain. eh Kemungkinan besar nggak akan ada orde 3 sih. Orde 3 dan selebihnya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini. Tapi kemungkinannya kayak kecil banget. Semoga nggak ada. Kot mau tanya, ini nanti di-share nggak PDF-nya? eh Ya, nanti bakal aku share. Makasih. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Sebenarnya kayak tadi aku bilang soal quiz tahun lalu yang relevan sama kita cuma 3 dari 5. Ada yang mau request bab gitu nggak? Mungkin bakal aku ambil dari soal tutorial. Boleh nanya nggak yang bilangan koordinasi tadi? Boleh, boleh. Soalnya di soal yang tahun lalu dikasih yang FTMD dikasih bentuknya nggak standar gitu. Yang face shape cuman dia cuman dua sisi doang yang ada di tengah-tengah. Nah itu kayak pengen tahu lagi asalnya dari mana tadi angkanya. Oh, kayak gimana tuh? Sebenarnya asal ini tuh kayak kita harus bisa memvisualisasikan dengan baik dia bakal ber bersentuhan sama siapa. Nah, kalau soalnya lagi baik, kalau yang buat soal lagi baik, itu tuh bakal dikasih si garis-garisnya ini yang ya garis-garis yang ininya. Jadi kita tinggal cukup ngitung garis antar atomnya. Tapi kalau enggak, ya kita harus bisa ngebayangin aja ini kayak kira-kira nempelnya sama yang mana sih? Kayak misalnya ya yang ini tadi yang kubus SC dia kira-kira nempel sama depannya, belakangnya, kanan kirinya gitu. Menjawab nggak atau kurang? Mungkin penasaran yang sama face shape tadi sih.
yang paling kanan. Yang paling kanan. Oke. Eh, jadi kalau FCC tuh bentuknya eh, ini, ini. Terus di sampingnya di gimana ya? Pokoknya dia dia kan eh, pertama nempel sama kita lihatnya tinjau yang ada di sisinya ya. Dia kan pasti nempel sama yang ada di sudut-sudutnya. Nah, terus dia juga nempel sama yang ada di depannya sini, yang di sisi depan. Tiap misalnya ini sisi, kita anggap namanya sisi kanan ya. Dia nempel sama sisi depan kubus dia, sisi belakang kubus dia, terus sisi depan kubus sebelahnya, sisi belakang kubus. Nah, tapi dia juga nempel sama sisi atas kubusnya, sisi atas kubus dia, sisi atas kubus sebelahnya, sisi bawah kubus sebelahnya. Dan juga dia nempel sama eh, yang ada di ujung-ujung kubus ini. Jadi totalnya ada 4 kali 3, hasilnya 12 gitu. Oh, oke oke, connect. Thank you. Quest bab yang belum dibahas. Em, kita tuh tadi udah berapa ya? Tadi yang bab 6 udah, bab 7 udah. Yang belum tuh berarti em, Kesetimbangan sama keseimbangan ya. asam basa boleh nggak, Kot? Oke, oke. Yang Aku cari tutorial dulu. bab 12. Oke. Oke, aku udah nemu. Em, Oke, ini soal nomor 1 dari tutorial bab eh, keseimbangan. Pertama, soal nomor 1, soalnya sebanyak 50 milisampel air sungai yang mengandung Cl- dititrasi dengan AgNO3. Terus 16,16 mili AgNO3 dan konsentrasi 0,00164 diperlukan untuk sampai bentuk endapan. Nah, ini tuh prinsipnya sama kayak titrasi. Jadi dia punya satu sampel yang nggak diketahui molaritasnya, terus satunya lagi diketahui konsentrasi dan jumlahnya. Nanti kita bisa dapat eh, konsentrasi si Cl- ini nantinya. Kita mulai dari soal yang A dulu. Tuliskan persamaan reaksi ion bersih, reaksi titrasi tersebut. Eh, ini sebenarnya udah belajar materi UTS lah ya. Langsung aja eh, Cl- ditambah Ag. Ya, fasanya jangan lupa fasa Aki ditambah AgNO3 bisa dipecah jadi Ag plus Aki
tambah NO3 min, Aki, jadinya tuh padatan. Padatan yang terbentuk itu pasti si Cl min ini bakal berarti sama kation yaitu si Ag. Jadi padatan yang terbentuk bakal AgCl solid tambah ion NO3 min, Aki. Nah, cuman ini kan masih ada yang sama NO3-nya, jadi bisa dicoret kalau mau nyari ion bersih. Jadi kalau ion bersihnya cuma Cl min tambah Ag plus, jadi AgCl solid gitu. Hitung konsentrasi ion klorida dalam sampel air tersebut. Nah, ini karena titrasi, rumusnya itu adalah M1V1 sama dengan M2V2. Nah, kalau dititrasi, satu ini bisa diganti asam, dua ini bisa duanya diganti basa. Nah, kalau di kita, satu ini kita ganti sama Cl, duanya diganti sama Ag. M1 ini kan berarti yang kita cari. Berapa sih konsentrasi Cl? Nah, terus V1 50. Ush. 50 mili. M2 itu udah tahu. M2-nya itu adalah 0,00164. Dikali volumenya tadi 16. Nah, jadi M1-nya itu bisa dicari dari 0,00164 dikali 16,16 dibagi sama V1 50. Kita hitung pakai kalkulator. 0,00164. Hasilnya adalah 5,3 kali 10 pangkat min 4 molar. Itu adalah konsentrasi dari ion klorida. Nah, lanjut. Beberapa tetes K2CR4 ditambahkan. Tuliskan reaksi ion bersih pembentukan endapan merah. Nah, si KrCO K2CrO4 ini itu kan nanti bakal terionisasi jadi 2K plus tambah CrO4 min. Nah, nanti tuh si CrO4-nya itu bakal bereaksi sama Ag plus. Jadi si Ag plus dari larutan pertama itu bakal bereaksi sama CrO4 min buat ngasilin AgCrO4. Nah, persamaan reaksinya mungkin dari AgNO3 aja kali ya. AgNO3 kan tercatat di jadi Ag plus tambah NO3 min itu ditambah sama 2K plus tambah CrO4 min itu hasilnya jadi CrO4 2 min. Sorry. Ini Ag2. Hasilnya bakal jadi AgCrO4 Ag2 CrO4 kan 2 min ditambah KNO3. Nah, si endapan merahnya itu kan si ini AgCrO4. Jadi kalau mau nulis reaksi ion bersih pembentukan endapan merahnya cukup nulis 2 Ag plus ditambah NO3 min ditambah CrO4 min CrO4 2 min ini Aki ini juga Aki itu jadi Ag2 CrO4 solid itu
Itulah endapan merah yang terbentuk di akhir. Nah, lanjut ke KSP. Konsentrasi ion kromat setelah titrasi adalah 0,02 molar. Hitung konsentrasi ion klorida dalam larutan ketika endapan merah mulai terbentuk. Pertama, kita mulai dari pembentukan si AgCRO4-nya. Kan tadi udah Ag Ag plus tambah CRO4 min itu jadi AgCr CRO4. Nah, KSP itu adalah Ag2. Ini yang 2. Nah, misalnya kan kalau misalnya ini MRS, kalau reaksi pembatasnya bebas sih. Tapi kalau yang bereaksi itu ini S, ini 2S, ini kan juga jadi S. Nah, terus rumus KSP sendiri itu adalah KSP itu adalah rumusnya adalah konsentrasi tiap tiap reaktannya dipangkatin sama koefisien reaktan. Nah, kayak di sini tuh gimana? Ag pangkat 2, terus ini CRO4 dipangkatin 1. Itu KSP-nya. KSP-nya kita sendiri udah tahu kalau Ag2CRO4 ini 1 kali 10 pangkat min 12. Nah, terus CRO4-nya 0,02 pangkat 1. Nah, jadi si ya kan Ag kuadrat ini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 12 dibagi sama 0,02. Hasilnya itu 5 kali 10 pangkat min 11. Ya, 5 kali 10 pangkat min 11. Berarti Ag itu akar dari si ini, 5 kali 10 pangkat min 11. Hasilnya itu 2,2 kali 10 pangkat min 11. Itu si konsentrasi Ag-nya. Oke. Meanwhile, KSP dari AgCl itu kan Ag plus tambah Cl min jadinya AgCl. Berarti KSP-nya itu kalau misalnya ini S, ini juga S. Kayak 1:1 lah. Sama dengan konsentrasi Ag pangkat 1 tambah konsentrasi Cl pangkat 1. Sama dengan, berarti konsentrasi Cl itu sama dengan KSP dibagi konsentrasi Ag. KSP-nya tadi 1,78 kali 10 pangkat min 10, konsentrasi Ag-nya tadi 2,2 kali 10 pangkat min 11. Hasilnya 8 molar. Kayak gitu. Aman nggak?
Kot mau nanya yang A dong. Kalau mau bikin reaksi kayak gitu tuh, mulainya dari mana ya? Sama kayak dari mana gitu mulainya? Eh, oh ini. Pertama, kamu tulis dulu aja, misalnya belum dalam bentuk ion ya. Tapi misalnya Cl- tambah AgNO3. Terus ini Aki, ini juga Aki. Jadi AgCl, solid. Nah, kalau misalnya bentuknya aqueous, itu tuh dia bisa dipecah jadi ionnya. Tapi nggak semua larutan bisa kayak gini. Ntar bisa dicek di sifat kelarutan sifat kelarutan kimia gitu. Ada bahan-bahan tertentu yang nggak bisa dipecah, ada yang bisa. Nah, kalau si AgNO3 ini bisa dipecah jadi ion-ionnya. Makanya tadi bisa dipecah jadi Ag plus tambahin O3 min. Nah, terus AgCl ini gimana? Dia karena solid, dia tuh nggak terionisasi, jadi nggak boleh ditulis ion-ionnya, harus langsung AgCl aja. Da, sisanya tadi NO3 kan, belum gitu. Terus dia bisa dikoret dua-duanya. Makanya bisa bentuk kayak gitu. Kalau NO3 yang di ruas kanan tuh emang disebutin dia tersisa atau gimana, Pak? Oh, gimana? Buat NO3 yang di ruas kanan, yang di sebelahnya AgCl plus Ya. NO3 min, itu munculnya dari mana? Hmm. Emang disebutin dia tersisa atau gimana, Pak? Oh, enggak sih, karena biar reaksinya setimbang aja, pasti eh, ya di sebelah kanannya ada juga. Tapi karena di kiri dan kanan ada, dia tuh bisa dicoret. Maka itu tuh sebutannya dia ion penonton kalau nggak salah. Oke, oke, paham, paham, paham. Jadi di setarain dulu supaya ada NO3-nya terus baru karena Ya. oke, oke. Thank you. Oke. Kayak yang di mana deh, Wif? Oke. Eh, lanjut aja ke soal nomor E tentang larutan buffer. Nah, rumus dari pH larutan buffer itu adalah pH sama dengan pKa ditambah konsentrasi garam per konsentrasi asam. Ln dari itu. Nice. Ln dari konsentrasi garam dibagi konsentrasi asam. Nah, kita lihat satu-satu. Dari yang pertama, pKa-nya kan dari Ka kita jadiin ln. Ya sekitar 4 lah ya, sekitar 4 ditambah ln dari G-nya tuh, garamnya tuh ini kan buffer asam lemah ya. Jadi yang kiri asam lemah, yang bawahnya nih eh, basa konjugasi atau disebut juga garam. Nah, konsentrasi garamnya berapa? 0,1. Konsentrasi eh, asamnya berapa? 0,1. Jadi karena sama, ln 1 kan 0. Jadi dia sekitar 4.
4 juga. Nah, terus yang nomor 2 ini pKa-nya tuh 5 dikurangi ln 1,8 ditambah ln, ini konsentrasi garamnya sama sih, sama 0,1, asamnya juga nggak usah di ln dari 0,1 bagi 0,1, hasilnya adalah 5 kurang ln 1,8, 4,4. Terus ini 8 dikurangi ln 6,2 ditambah ln 1 sama dengan 6,1. Terakhir 10 dikurangi ln 5,6 8,2. Nah, yang paling mendekati si 7,2 ini yang bawah. Jadi bisa pakai yang bawah itu. Terus ini larutan buffer yang ditambah sama HCl. Kalau misalnya larutan buffer asam lemah ditambah HCl, artinya garamnya bakal bereaksi sama si asam ini yang menyebabkan garamnya makin dikit, asam lemahnya makin banyak. Kita tulis dulu, ini HCl ditambah CH3 Na itu jadi CH3 COOH ditambah sama NaCl. Nah, ini konsentrasinya kita harus nyari dalam bentuk mol atau milimol. Untuk HCl sendiri 20 kali 0,05 kan 1 milimol. CH eh, CH3CHNA-nya 0,1 dikali 88 milimol. Bereaksi karena bereaksi membatasi HCl, berarti produknya juga yang terbentuk itu 1 milimol. Nah, terus ini jangan di sini. Si CH3 yang bereaksi kan satu-satu semua. NaCl-nya kan awalnya nggak ada. Nah, tapi CH3CHCOH ini awalnya kan dia udah ada 0,1 kali 8 milimol. Jadi di akhir ini habis, ini 1, ini 7, ini 9. Nah, si garamnya itu ada 7 mol, sedangkan asamnya ada 9 mol. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, kita bisa langsung masukin ke rumus tadi aja. pH sama dengan pKa ditambah ln garam dibagi asam. Ini karena pKa-nya ada di atas. 1,4 kali 10 pangkat min 4 ini. Berarti 4 min ln 1,4 dikali ln ditambah ln 7/9 sama dengan 3,4. Ya, awalnya ini tuh bukan 4. Awalnya ini tuh 4 dikurang. Ini tuh 4 dikurangi ln 1,4 ditambah ln 0,1 bagi 0,1. Hasilnya itu 3,6. Nah, kalau kita bandingin antara setelah penambahan HCl sama sebelum penambahan HCl, pH-nya tuh berkurang tapi cuma dikit, dari 3,6 ke 3,4. Makanya terbukti kayak ini tuh larutan buffer cuman ngurangin sedikit pH-nya gitu.
Nah ya, udah aku ganti. Oke. Kot mau nanya dong. Apa? Berarti pH buffer yang dimaksud tuh pKa ya? pH buffer yang mana? Oh enggak, maaf. Kalau Kalau pKa tuh berarti nyebutnya apa? pKa tuh pKa aja. Jadi larutan buffer tetap tetap kita bandingin antara garam sama arang, tetap kita tambahin lain dari garam sama asamnya. Baru itu jadi pH buffer seluruh. Oh berarti yang 4 min. Bentar. Berarti izin tanya, Kot, yang rumus yang di sebelah angka 1,4 kali 10 pangkat min 4, yang 4 min len 1,4 tambah len 0,1 per 0,1, itu rumus apa ya, Kot? Buat Ya. nyari apa? Yang 3,6, hasil akhirnya 3,6 Oh, tuh rumusnya. iya ya, itu pH buat nyari pH larutan buffer ya. Oh, oke, oke, paham. Terima kasih, Kot. Bentar, tapi kayaknya ini bukan len tapi log biasa. Eh karena basisnya 10 bukan hasilnya juga beda. Ada lagi nggak yang mau nanya sambil aku ngitung? Ini 3, Masih bisa nanya di chat kok. ya, bentar. Kenapa ya? Kenapa nggak bisa di-unmute ya? Bukan deh, jujur. Iya, harusnya emang semuanya dikurangin log. Ini juga bukan len sih, tapi log. Basisnya 10. Nah, nah ini kan ada angkanya yang pas. Jawabannya yang tadi yang harusnya yang ketiga, yang NaH 2PO4 biar 7,2. Kot, berarti yang 4 min log Ya. 1,4 itu rumus nyari pKa-nya ya? Iya, jadi ini kan KA. PKA tuh PKA tuh sebenarnya min log eh, dari KA. Makanya kayak kalau 1,4 kali 10 pangkat min 4 itu jadi PKA-nya min log dari 1,4 kali 10 pangkat min 4. Karena ini perkalian bisa dipecah. Jadi kayak min log 1,4 ditambah min log 10 pangkat min 4. Ntar. eh, ya, nah, nggak bisa dipindah gitu. Nah, nggak bisa dipindahin. Oke, nggak apa-apa. Jadi tadi PKA tuh min log KA. Kalau misalnya KA-nya 1,4 kali 10 pangkat min 4, jadinya min log dari 1,4 ditambah min log dari
10 pangkat min 4. Min log dari 1,4 ya min log 1,4. Min log log dari 10 pangkat min 4 kan min 4. Terus di min lagi jadi tambah 4. Makanya hasilnya dapat dari jadi 4 min log 1,4 gitu. Oke, thank you, Pak. Boleh request Apa? versi soal semi. Itu yang mana ya? Kayaknya nggak ada deh. Itu bab berapa? Eh, ada sih di slip tengah-tengahnya, sebentar, di di kelas gue juga diajarin tuh di tengah-tengah ini, em struktur molekul sama di tengah-tengah struktur molekul sama kinetik sama laju reaksi. Di tengah laju reaksi. Atau enggak ini aja deh soal satu UTS-nya, UTS 2 FTMD yang tahun kemarin, semester lalu. Kamu ada soal nggak? Sebentar, ada di draft, sebentar aku send link ada. Itu ya. Oh, oke. Bentar ya, masih loading. Yang nomor berapa deh? Yuk. Satu yang bagi F kalau nggak salah, sebentar gue lihat lagi. Satu F sama G sih kalau boleh sekalian. Hmm.
Jujur aku nggak belajar pita energi. Mungkin nanti bakal aku cari jawabannya dulu. Kalau udah ketemu aku share. Oke, oke, thank you, thank you. Oke. Izin tanya dong. Itu soalnya Jonathan Edward bagus dah. Yang soal 4. Ada kunci Keempat. jawabannya nggak? Soal U2 tahun lalu. Yang soal 4. Yang kesetimbangan. Nah, ada yang punya nggak kuncinya? STMD ya? Oke, kita coba bahas aja sebentar. Aku buka dulu ya soalnya.
Oke, soal tentang kesetimbangan, pertamanya diketahui reaksi Ca2+ tambah Ca32- jadi CaCO3. Tuliskan ungkapan tentang kesetimbangan untuk reaksi kesetimbangan di atas. Eh, jadi ungkapan ketetapan kesetimbangan tuh sebenarnya kayak rumusnya aja gitu loh. Saya rumus Kc itu sendiri dari konsentrasi produk bagi konsentrasi reaktan. Perlu dicatat bahwa eh, ini cuman karena konsentrasi bentuknya, jadi cuman berlaku di fase larutan dan gas. Jadi di sini Kc-nya sama dengan ini CaCO3, ini Ca2+ sama cuma aku tadi dia bilang yang solid itu nggak ada konsentrasinya, itu dianggapnya satu aja. Jadi Kc sama dengan 1 dibagi konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi dari CO32- gitu. Nah, lanjut eh, tentukan perubahan energi bebas Gibbs standar untuk reaksi di atas. Eh, jadi kalau aku lihat ada rumus delta G itu sama dengan negatif dari min dari RT ln K. Itu berarti dengan R-nya tuh pakai 8,314, T-nya tuh nggak ada ya. Itu bukan pakai ini. Pakai rumusnya mana nih? Hmm, Oke. Bentar. Hmm, Hmm. Ada yang tahu nggak ya rumus delta Gibbs-nya? Yang min RT ln K itu bukan? Nah, tapi T-nya pakai Oh T apa? iya. Waduh. Kalau pakai suhu ruangan, nggak tahu ya. Oh iya, Soalnya kan aku juga delta G0 itu suhunya berapa? 25 ya. 25 apa 0? Lupa deh.
Standar ya itu 25 bukan? Iya, 25 Celcius. Ya. udah. Anggap 25 ya. Delta berarti delta Gibbsnya min RT ln K sama dengan min 8,314, T-nya 298 karena 25 derajat, dikali ln K-nya tadi 2,1 kali 10 pangkat 8. Kita hitung pakai kalkulator. 8,31 kali 298 kali ln eh 47.453 sekitar 47 kilojoule. Tuh. Oke, lanjut. Jika endapan dipisahkan, apakah terjadi pergeseran kesetimbangan? Em, jadi ini tuh kan justru berarti yang ditambahkan ini tuh kalau aku nangkapnya berarti yang ditambahin kan airnya kan berarti berkurang. Berarti ion-ionnya bakal berkurang. Otomatis kalau misalnya ada suatu sisi yang konsentrasinya berkurang, dia bakal bergeser ke arah yang kurang itu. Jadi karena ini air sodanya dikurangin, berarti ion aquasnya dikurangin, justru pergeserannya bakal bergeser ke arah kiri gitu. Terus nilai quotient reaksi. Oh, oke. Nilai quotient quotient reaksi itu adalah perbandingan nilai sebelum reaksinya itu setimbang. Jadi QC itu sama dengan sama konsentrasi produk dibagi sama konsentrasi reaktan. Nah, konsentrasi produknya kan tadi produknya si CaCO. Oh, eh, CaCO3-nya kan padatan. Jadi konsentrasi produknya nggak ada satu. Konsentrasi reaktannya itu si Ca-nya 0,02 dikali konsentrasi CO3 2 minnya 0,04. Hasilnya 1/8 kali 10 pangkat min 4. Hasilnya itu 1250, yaitu QC-nya. Terus soal selanjutnya, tentukan konsentrasi setelah reaksi mencapai kesetimbangan. Konsentrasi setelah setimbang. Nah,
Kan tadi kita udah tahu rumusnya. KC sama dengan 1 per CA kali CO3. Nah, KC-nya kita udah tahu 2,1 kali 10 pangkat 8. Nah, CA-nya nih gimana? Nah, CA sama CO3 ini kan koefisiennya sama-sama 1 di persamaan reaksi. Jadi mereka tuh bakal bereaksi 1:1. Nah, misalkan mereka bereaksinya sama-sama X gitu ya. Jadi konsentrasi CA-nya berkurang dari 0,02, jadi 0,02 min X. Sementara yang CO3-nya dari 0,04, jadi 0,04 min X. Nah, ini bisa dikaliin aja. Kayak 0,02 min X dikali 0,04 min X itu sama dengan 1 per 2,1 kali 10 pangkat 8. Ntar dapat X-nya bisa pakai kalkulator sih. Coba aku pakai Photomat. Nah, dapat X-nya itu 0,01, enggak, salah. X-nya itu 0,019. Nah, jadi pas udah reaksinya udah setimbang, si konsentrasi CA-nya itu sama dengan 0,02 min 0,19 0,019, sisa kayak 0,001. Sementara konsentrasi CO3 dari 0,04 berkurang 0,019 jadi 0,021 gitu. Udah sih. Buat soal yang F-nya paling nanti aja. Mungkin aku kasih jawabannya aja. Karena ada jam 9 juga. Terakhir dia ada yang mau nanya dulu nggak? Kalau misalnya nggak ada, aku anggap aman aja. Makasih semua yang udah datang pada malam hari ini. Semangat belajarnya. Semoga kuis besok dimudahkan dan mendapat hasil yang lebih memuaskan daripada kuis pertama kemarin. Aku tutup-tutupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah. Makasih banyak. Dadah, Kodri. Dadah. Makasih, Kodri.